Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rifatila dengan NPM 20753045. Di sini saya akan memberitahu mengenai konsep keimanan. Apakah yang dimaksud dengan iman? Secara bahasa, iman berasal dari kata kerja amana yu'minu imana, yang berarti percaya dengan keyakinan teguh, disertai perasaan aman dan tentram. Istilah iman berarti mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Beriman kepada Allah pada hakikatnya tidak cukup diucapkan dan diyakini dalam hati, akan tetapi perlu dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Orang yang beriman kepada Allah maka akan hidup sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ciri-ciri orang beriman menurut surat Al-Anfal ayat 2-4. Yang pertama, apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar, takut karenanya. Yang kedua, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Yang kelima, menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Yang keenam, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dan termasuk juga orang yang berjihad fisabilillah. Ciri-ciri orang beriman dalam ayat lain. Khusyuk ketika sholat dalam surat Al-Anfal ayat 3 dan surat Al-Mu'minun ayat 2. Selalu bersyukur dalam surat Al-Luqman ayat 12. Sabar dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Meninggalkan perkara yang sia-sia dalam surat Al-Mu'minun ayat 3. Perkara yang merusak iman. Yang pertama, syirik dalam surat Al-Maidah ayat 72, yang artinya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Yang kedua, membunuh jiwa manusia dalam surat An-Nisa ayat 93, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang ketiga, memakan harta anak yatim secara jolim dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jolim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.